guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Rihanaya Sabila. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apresiasi prosa fiksi pada apresiasi amanat pada sebuah cerpen. Nah, jadi bagaimana sih cara mengapresiasi amanat dalam sebuah cerpen? Silakan teman-teman semua mendengarkan penjelasan berikut ini. Pada video kali ini kita akan menganalisis sebuah cerpen menggunakan unsur intrinsik dari cerpen tersebut, yaitu amanat. Namun sebelum kita menganalisis cerpen, kita harus tahu terlebih dahulu apa pengertian dari amanat. Amanat adalah salah satu unsur intrinsik pada prosa fiksi, yang mana kita ketahui pada video sebelumnya, unsur intrinsik ini adalah unsur yang terdapat dalam suatu karya sastra. Selanjutnya, amanat adalah gagasan yang mendasari karya sastra yang berisikan pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca ataupun pendengar. Amanat adalah unsur intrinsik cerpen yang berupa pesan moral yang ditulis oleh penulis cerita. Amanat bisa dipetik oleh pembacanya, namun amanat atau pesan moral sebagai unsur intrinsik cerpen biasanya tidak ditulis secara langsung, melainkan tersirat. Selanjutnya, adapun pembagian amanat yaitu terbagi menjadi dua. Amanat dapat disampaikan secara langsung atau tertulis, dan juga bisa disampaikan dengan tidak langsung atau tersirat. Yang pertama, amanat tersurat adalah amanat atau pesan yang secara jelas atau dijabarkan melalui kata-kata dalam sebuah tulisan. Sedangkan amanat tersirat yaitu amanat atau pesan yang dengan sengaja tidak dijabarkan secara tertulis dalam suatu karya sastra. Akan tetapi pesan ini bisa diketahui oleh pembaca dari alur cerita yang ada dalam tulisan tersebut. Nah, sebagai contohnya, kita akan menganalisis amanat dalam suatu cerpen. Pada kali ini kita akan mengambil contoh pada cerpen yang berjudul Biar Miskin Belum Tentu, karya Sri Izati. Cerpen yang berjudul Biar Miskin Belum Tentu, karya Sri Izati ini menceritakan tentang seorang anak yang miskin dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membuktikan bahwa tidak semua orang miskin itu bodoh. Walaupun di dalam sekolah banyak anak orang kaya, tetapi ia bisa membuktikan miskin bukanlah bodoh. Tema dari cerpen ini sangat menarik, yaitu adalah miskin bukan hambatan meraih kesuksesan. Dapat disimpulkan bahwa pengarang menggambar tema dengan baik dan menarik. Melalui peristiwa demi peristiwa, penyampaian tema dalam cerpen ini secara eksplisit dan implisit. Pesan yang disampaikan pengarang dengan jelas lewat tingkah laku tokoh utama. Lihat menyatakan tema secara eksplisit pada cuplikan cerpen di bawah ini. Ayah Mita sopir angkot dan ibunya penjual sayur keliling. Penghasilan keduanya lumayan untuk makan dan sebagiannya ditabung untuk bayaran uang sekolah Mita dan Kiki. Karena pemasangan pipa yang mahal, keluarga mereka menggunakan sumur di belakang rumah untuk sumber mata air. Selanjutnya, beberapa data menunjukkan tema secara implisit dapat kita lihat pada cuplikan cerpen di bawah ini. Belum tentu kan, bisa saja Ade atau Murni, ataupun Rike atau Melda yang ada pada posisi kedua. Kata Mita memandang indah pada halaman 34, dan contoh-contoh yang lainnya. Baik, amanat yang dapat kita dapatkan dalam cerpen Biar Miskin Belum Tentu, karya Sri Izati, yaitu jangan menjadi alasan ketidakberhasilan disebabkan oleh kemiskinan. Amanat tidak disampaikan secara langsung pada cerpen, tetapi pengarang menyampaikan dalam beberapa perkataan tokoh.
Berdasarkan hasil analisis tema dan amanat yang saling berhubungan, tentang miskin bukanlah hambatan untuk meraih kesuksesan, yang mana dalam cerpen tersebut terdapat seorang tokoh yang miskin, tetapi ia bersemangat dalam sekolah dan membuktikan tidak semua orang miskin itu bodoh. Nah, tadi itulah penjelasan dari apresiasi amanat dari sebuah cerpen. Semoga dengan adanya video ini teman-teman semua menjadi lebih tahu bagaimana cara mengapresiasi sebuah amanat dalam sebuah cerpen. Oke, sekian dulu pembahasan kita tentang apresiasi prosa fiksi.